Tidak ada kesamaan nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, hobi, makanan favorit, kata mutiara dan lain sebagainya hanya kebetulan belaka. Kalau sudah bosan, silakan ganti podcast. Jika bosan berlanjut, dengerin aja episode selanjutnya. Dan jika ngantuk berlanjut, hubungi kasur. Terima kasih. Podcastnya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabar ini Pak? Alhamdulillah. Pak. Kenapa kita ngomongnya masih bisik-bisik? Ya karena kita susah lepas dari si Unyil. Dia nempel mulu. Jadi merekam suara untuk podcast ini jadi lebih aman kalau dia tidur. Alhasil anggap aja lah ini segmen pilot talk gitu. Jadi bisik-bisik. Volume gedein deh kalau rada nggak denger. Anyway, kalau misalnya kalian nih para manusia yang dengerin podcast ini dan membaca judulnya, lo jangan pada mikir yang enggak dulu. Gue nggak hamil, belum hamil, lebih tepatnya. Meskipun ya kata orang-orang nih Pak nih, bukan kata aku ya, ini kata orang-orang, masa-masa WFH tuh katanya masa-masa bakalan hamil. Kayak sebuah artikel, jadi katanya nih, ini kata artikelnya nih, bukan kata gue nih, kata artikelnya, itu katanya ada lebih dari 400.000 kehamilan saat pandemi corona. Dan Indonesia bisa kena ledakan penduduk, guys. Serem gak tuh? Udah gitu katanya nih, menurut BKKBN katanya kehamilan-kehamilan yang terjadi di masa pandemi itu tuh, ini tuh kehamilan yang tidak direncanakan. Oh my God. Jadi sekitar 400 ribuan itu bayi semua. Iya sih, kayaknya kalau campur odong-odong susah juga ngitungnya cuy. Pertanyaannya adalah, Pertanyaan ini Dili, apakah kita akan jadi salah satu pasangan yang diprediksi dari 400.000 orang itu, Pak? sakit kepala aku langsung. Aduh, apakah dia akan segera punya adik? Sebenarnya sih kalau si Aga tuh kalau ditanya, Aga mau punya adik nggak? Mau gitu kan, katanya Aga mau punya adik. Cuma kayak kita tuh kan udah punya plan ya, belum sekarang gitu ya sih. Pak, kamu jangan pusing beneran dong, karena tema ini kamu yang pilih. Ya kan kita manusia cuma bisa berplanning, tuh Tuhan yang menentukan. Jadi ya berdoa aja deh. Pasrah gini. Nggak, tapi kayak ya mungkin kalau misalnya ibu-ibu nih kayak, kalau aku sih ngerasanya lucu ya gitu, apalagi kan kayak teman-teman aku tuh banyak yang udah punya anak 2 gitu, tuh lagi hamil anak kedua gitu kan. Itu kayak lucu ya gitu, punya anak bayi lagi tuh lucu gitu. Cuma aku tuh kayak belum siap untuk menghadapi kayak harus pumping lagi malam-malam nggak tidur demi nyetok ASI, atau harus mencari-cari resep buat MPASI. Oh my god, kayak lelah aja gitu. Apalagi sekarang udah tambah tua ya. Kalau dulu kan masih gesit tuh. Iya sih. Itu kodratnya kita sebagai orang tua. Sebenarnya kalau kamu lelah mencari resep untuk MPASI, download aja gampang. Nah, yang di download tuh kan resepnya doang, Pak. Masaknya harus tetap kita sendiri. Kalau tuh masakan bisa di download juga sih boleh tuh. Oh iya bener juga. Ya mungkin siapa tahu di masa depan kita bisa download makanan ya kan. Jadi kita pengen makan pizza, kita download aja nih. Oh, udah ada teknologi itu, namanya GoFood atau GrabFood. Nah, ada nggak Go MPASI? Coba untuk para penggiat startup di luar sana, ada tahu sebenarnya Pak yang jual MPASI instan atau apa itu bubur-bubur ada yang ya? itu. Mungkin namanya lebih asik kalau Grab ASI ya kan? Grab ASI. Agak jorok ya konotasinya. Please deh.
Sebenarnya kayak pressure, bukan pressure ya, kayak apa ya, celetukan gitulah. Ini si Aga pantas, ini anak kita pantas, ini si Aga pantas. Apa sih? Aku mikir kalau mau nyebut nama dia tuh gimana. Iya, banyak yang nyeletuk gitu. Tuh kayaknya anaknya butuh teman main tuh, kayak bikinlah adeknya ya kan. Ada yang bilang gitu, terus ada yang bilang anaknya udah pantas tuh punya adek gitu. Terus ada yang bilang tuh nggak mau kasih adek. Ya gitu-gitu deh. Pokoknya intinya orang-orang pada bilang sana Gi bunting lagi gitu. Gak sih? Iya. Padahal ya banyak yang mesti dihitung ya guys. Iya bener kan, kalau ngomong enak aja ya kan. Kalau misalnya ngomong terus ngasih subsidi untuk persalinan, untuk perlengkapan bayi, untuk langganan Netflix. Ibu butuh kan waktu lagi pumping nonton Oh Netflix? benar. Iya. Butuh. Nonton Korea lagi. Bapak butuh subsidi kopi kalau nemenin begadang. Gak ada ceritanya, historinya dalam hidupku sepanjang aku menjadi ibu. Bapak ini menemani saat saya begadang. Paling cuma bangun doang. Abis itu tidur lagi ngorok dengan nikmatnya. Sembarangan. Aku tuh nemenin. Ya 3 hari 3 lah. hari lah ya, atau seminggu nggak nyampe sih kayaknya. Nggak nyampe. Nggak nyampe kan? Aku belum siap sih. Cuma kayak iya kan kalau dikasih sama Allah emang rezekinya punya anak sekarang. Ya sudah, namanya juga jadi ibu memang begitu kodratnya. Ya bukan Pak? Padahal sebenarnya kalau misalnya bisa ditarik waktu ke belakang ke 4 tahun yang lalu, sebenarnya kayak kehamilan aku tuh cukup menyenangkan sih. Kamu mengakui nggak? Kalau kehamilan aku tuh sangat menyenangkan buat kamu juga. Iya benar. Untuk ukuran bapak baru yang menghadapi istrinya yang sedang hamil, ya waktu kamu hamil tuh nggak terlalu sulit lah buat bapak-bapak seperti saya ini, karena ngidamnya juga jarang-jarang, terus nggak aneh, terus nggak rewel ya kan, terus makannya juga gampang. Nggak kayak hamil aja deh, kalau kata orang-orang bunting kebo. Iya, nggak muntah-muntah, enak banget deh pokoknya. Alhamdulillah dikasih enak banget ya waktu hamil tuh, bener-bener yang nggak ada kendala berarti gitulah di saat kehamilan. Bahkan sebenarnya kayak lebih cranky si bapak daripada aku. Dia yang lebih sering marah-marah nggak jelas lah. Ya gimana, maksudnya pengalaman pertama lah, hamil anak pertama pasti kan pengen yang gimana, bukan pengen ya, karena nggak ada pengalaman jadi ya cranky jadinya. Nah yang seru adalah waktu proses kontrol gitu deh. Ceritain deh Bu. Jadi waktu aku hamil tuh kita kontrolnya ke Rumah Sakit Harapan kita. Kenapa ke situ? Karena pertama, rumah sakit itu adalah rumah sakit ibu dan anak yang sudah terkenal reputasinya. Kedua, dulu kakak Eke juga lahiran di situ. Kita browsing cari dokter spesialis kandungan. Akhirnya nemu lah nih. Kita ada beberapa pilihan ya waktu itu. Maksudnya beberapa dokter yang mau kita tuju. Waktu itu kita tuh konsepnya adalah menentukan dulu mau ke rumah sakit mana, baru cari dokternya. Karena kalau di harapan kita kan pilihan dokternya banyak tuh ya. Waktu itu nanyalah sama kakak gue, tanya, dulu waktu itu lahirannya sama siapa gitu. Terus dia bilang sama siapa gitu, lupa deh gue namanya siapa gitu ya, dokter cewek. Tapi dia gak rekomen. Katanya jangan, soalnya pas waktu mau lahiran tuh dia datangnya lama. Nah abis itu ya udahlah googling lalalala. Akhirnya ketemulah sama satu nama, Dr. Gatot Abdurrazak. Ya udah, jadilah kita berbekal dengan membaca review dari internet. Kita berangkat gitu ya waktu itu ke Rumah Sakit Harapan kita dan ke Dr. Gatot Abdurrazak. Waktu itu tuh
kita kontrolnya setiap hari apa ya? Sabtu. Setiap Sabtu sore. Pagi. Datangnya apa pagi? Kontrolnya pas sore. Iya, maksudnya kita setiap hari Sabtu kita datang waktu itu pagi apa siang ya? Pagi, biasanya jam 10 gitu lah. Iya, kita datang pagi. Itu pertama kali banget kita datang dari jam 10, terus ngambil nomor antrian yang entah berapa. Terus kita baru masuk sore. Si dokter Gatot ini nih, dia tuh ternyata dokter lumayan famous gitu di kalangan per ibu-ibu hamil. Jadilah kalau kita kontrol ke dokter Gatot ini, kita tuh kayak bisa melakukan banyak hal gitu ya. Jadi setiap kita kontrol tuh kita bisa datang dulu, nih datang, habis itu ngambil nomor, lalalala, terus kita bisa nonton dulu di bioskop, bisa belanja bulanan dulu, bisa makan dulu di mall mana, dan sampai balik lagi ke rumah sakit masih belum dipanggil juga. Iya, tapi lumayan lah pas sampai rumah sakit kayak sisa berapa terus giliran kita. Dan tahu nggak, di dalam tuh palingnya cuma 5 menit, paling lama tuh kali 7 menit. Gak signifikan nih. Dia juga selalu taktis juga jawabnya cepat, dan ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang wow. Waktu itu Ibu Okvi pernah nanya ke dokter Gatot, "Dok, kenapa nih saya di hamil ke sekian bulan ini, kenapa saya suka pusing?" Terus jawaban dia apa? "Ibu suka pusing? Ya udah terusin aja." Habis gitu, wah ini cocok nih dokter nih, satu frekuensi sama saya ini. Dia itu orangnya santai, nggak yang nakut-nakutin. Kan itu yang dokter yang nggak boleh ini, jangan makan ini, jangan makan itu gitu. Tapi kalau si dokter Gatot tuh kayak ya udah woles aja guys gitu, nggak usah yang nggak nakut-nakutin juga. Kayak paling waktu itu kayak gue pernah nanya, "Dok, boleh gak sih makan Indomie dok, pengen dah dok," gitu. Terus dia bilang, "Ya boleh aja sih bu, cuma kan Indomie tuh gak ada gizinya. Ibu mau gak sih anak ibu gak ada gizinya?" Ya kan gue jadi mikir ya digituin. Jadilah gue gak makan Indomie dah tuh selama gue hamil. Tapi makan mie sedap. Enggak juga sih. Oke. Ya abis Indomie disebutin sih, masa mie sedap gak disebutin, ngiri ntar. Sebenarnya orangnya cukup asik lah, tapi emang dia gak banyak ngomong ya. Iya, dia banyak omongnya kalau kita nanya dan jawabnya kadang-kadang bercanda. Kita pernah nanya, "Dok, boleh gak makan durian?" Dia bilang boleh, asal jangan banyak-banyak sama kulitnya lagi, katanya gitu. Di awal kontrol kita ngomong ke dokter, "Dok, kita jangan dikasih tahu dulu deh jenis kelaminnya, biar nanti aja kita taunya pas lahiran." Dilalanya Kan kita datang nih pagi-pagi ke dokter. Terus habis itu seperti biasa lah, habis ngambil nomor kita cabut. Waktu itu kita kayak makan deh atau apa gitu ya, ke mall terdekat gitu. Aku tanya sama susternya, katanya paling jam 3-an bu gitu. Oke, jam 3-an kan. Udah deh tuh gue cus sama si bapak. Abis itu balik nyampe rumah sakit tuh kayak 2:30 gitu. Tumben banget gue udah dipanggil. Jadilah buru-buru. Udah gitu kan di harapan kita tuh nyari parkir susah ya. Jadi akhirnya gue turun dulu, si bapak nyari tempat parkir. Terus begitu masuk, dicek ya kan, di USG lalalala. Udah selesai diperiksa, gue duduk. Terus si dokter Gatot dengan entengnya ngomong gini, "Oke bu, jadi kelamin anaknya masih belum berubah ya, laki-laki." Terbelalak lah mata gue saat itu. Padahal ya guys, di buku catatan kehamilan Eike itu ada tulisannya, "Kelamin tidak ingin diketahui." Yang nulis siapa? Dokter Gatot sendiri. Dia lupa. Aduh baby. Udah gitu yang sialnya adalah pas dia ngomong kayak gitu tuh, si bapak tuh gak ada di dalam situ. Jadi gue shock sendiri. Jadi anak gue cowok nih gitu, setelah 7 bulan gue gak tahu kelamin anak gue apa. Udah kebayang gitu nanti surprise gitu kan pas baru lahiran, dikasih tahu sama dia tanpa tedeng aling-aling. jadi surprise juga kan tetap. Iya, jadi surprise juga. Terus abis itu tuh pas abis kejadian itu, bahkan gue tuh kontrol selesai sebelum si bapak menemukan tempat parkir. Jadi even dia gak sempat turun dari mobil, dia jemput lagi di lobi.
Terus pas gue masuk mobil kayak, Pak ternyata anak kita cowok. Dodol banget deh gitu. Tapi kayak aku kalau hamil lagi gak mau deh Pak sama dokter Gatot lagi Pak. Padahal seru sih sama dia, tapi nggak tahan antriannya, apalagi dia sekarang jadi dokter kandungannya siapa tuh? Iris Bella cuy. Siapa tuh ya dia? Pemain sinetron sih kayaknya. Oh, saya taunya Bella Sapira. Habis itu lahiran nih dengan kecepatan nih. Gue belum cuti hamil, belum cuti lahiran waktu ya. Jadi itu adalah minggu terakhir gue mau sebelum cuti. Ya harusnya HPL tuh akhir Oktober. Gue udah seneng tuh karena ini nanti zodiaknya sama nih kayak gue. Namun ternyata takdir berkata lain guys. Tiba-tiba gue merasa, apa nih basah-basah gitu kan. Tapi kan gue gak tahu itu apaan ya. Secara keluar cuma dikit-dikit doang gitu. Setelah beberapa kali gue bolak-balik ke kamar mandi karena gue pikir gue gak bisa nahan pipis. Gue WhatsApp dokter Gatot lah, dok ini kenapa ya dok, lalala gitu kan. Gue jelasin kondisinya. Sampai gak bisa tidur tuh gue. Cuma gue mau bangunin si bapak gue gengsi karena gue lagi bete kan. Abis itu akhirnya gue gak bisa tidur. Sampai akhirnya pas subuh tuh baru dibalas sama si dokter Gatot. Dia bilang, udah gak apa-apa, itu paling cuma kayak kelenjar keringatnya aja karena udah gede kan hamilnya, udah 8 bulan lebih waktu itu kan. Ya udah deh tuh, baru tuh gue bisa tidur. Nah paginya setelah gue mau mandi, gue berangkat ngantor waktu itu, masih inget banget dong gue mau syuting waktu itu ke kamar mandi, pas lihat ada kayak flag gitu. Ya udah akhirnya kita langsung buru-buru ke kamar mandi, buru-buru ke rumah sakit ya. Coba dilanjutin Pak biar Bapak gak buka Instagram melulu Pak. Iya, udah singkat cerita kita di rumah sakit. Terus akhirnya dokter Gatot datang. Padahal kita pilih dia karena dia adalah dokter yang pro normal. Cuma karena kondisinya kayak gini, akhirnya dia memutuskan ya udah besok pagi sesar, persiapin semuanya deh. Ya udah akhirnya itu besoknya sesar dan anak pertama kita lahir. Nah, pas lahir saya di toilet. Jadi si anak keluar dari ruang bersalin, bapaknya nggak tahu udah dibawa ke ruang bayi-bayi gitu deh. Balik lagi untuk nungguin ke depan ruang bersalin, ditegur lah sama security, Pak itu anaknya udah lewat, udah lahir gitu. Oh masa sih? Ya udah samperin lah gitu deh. Dan padahal di situ ada orang tua kita, ada kakak-kakak kita, mereka juga nggak enggah tuh si bocah unyil lewat depan mata. Iya, komentar nyokap dan kakak gue yang cewek adalah, bayi zaman sekarang kalau lahir dimasukin ke tempat kayak microwave gitu ya. Lah, dia kagak tahu yang lewat tuh anak gue. Itu bukan udang goreng. Itu bukan udang tepung saus tiram. Itu anak bayi. Udah gitu kan waktu si anak kita lahir nih, dia sempat masuk NICU ya gara-gara koneng. Gara-gara dia musim hujan lahirnya. Jadi gak bisa dijemur. Akibatnya di kuning. Jadi pas lagi, biasa tuh ya kalau lagi di NICU nih kan emak-emak pada pumping tuh ya, rame-rame pada nanya tuh, masih dokter siapa gitu, sama dokter Gatot gitu kan. Gue bilang, oh emang kehamilannya kenapa gitu? Enggak, kok gak kenapa-napa. Nah emang jadi tuh ternyata si dokter Gatot ini terkenal karena dia selalu membantu persalinan dan membantu ibu-ibu yang hamil bermasalah biasanya gitu. Oh gitu, baru tahu. Cobalah dokter Gatot, rasakan sensasinya. Kalau kita kayaknya pilih dokter yang lain lagi deh. Nanti kita rekomen lagi. Ya, berhubung kita belum hamil, jadi kita belum bisa rekomen dokter selanjutnya siapa yang harus kita tuju. Oke deh guys, segitu dulu kali ya obrolan kita. Iya betul. Jadi balik lagi ke artikel yang tadi. 14.000 lebih. 400.000 lebih. Apakah kita dan kamu menjadi salah satunya? Kita lihat aja nanti. Doain yang terbaik aja deh. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan yang sedang hamil, semoga lancar sampai lahiran. Yang belum hamil dan pengen hamil, semoga segera diberikan momongan. Yang belum hamil,
dan belum pengen hamil ya udah yang benar. Ya gak sih? Apa sih? Yang benar gitu. Sesuai plan. Itu self reminder kayaknya. Ngok. Yaudah guys. Bye. Bye. Assalamualaikum.